Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bertemu kembali dengan obrolan santai rasional bersama Al-Qurba TV. Kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat fenomenal. Sebuah peristiwa yang terjadi dan menggemparkan dunia, yaitu peristiwa kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, ke negeri Irak. Yang membuat kunjungan itu luar biasa adalah bahwa di antara tujuan utama kunjungan sang Paus adalah keinginan beliau untuk berjumpa dengan pemimpin tertinggi Syiah di Irak secara khusus dan Syiah dunia, yaitu Grand Ayatollah Said Ali As-Sistani. Sungguh merupakan pertemuan yang bersejarah. Nanti saya akan kupas kunjungan ini, sebab-sebabnya, tujuan-tujuannya, dan juga pengaruh-pengaruhnya bersama tamu saya yang luar biasa. Saya sapa sekalian Al-Ustadz Al-Habib Musa Kazim Al-Habsyi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bikum, ahlan bikum. Kita akan bahas pertemuan bersejarah ini, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan narasi pembuka. Tidak panjang, mungkin dalam 1-2 menit. Boleh jadi ini sebagai intro untuk kita masuk dalam pembahasan seputar kunjungan Paus ke Irak. Kita melihat di kota Najaf, bahkan di sudut-sudut negara Irak, dalam lawatan Paus Fransiskus itu dipampangkan 2 gambar. Satu gambar sang Paus dan satu gambar sang Ayatollah Sayyid Ali As-Sistani, yang beliau juga adalah salah seorang dari keturunan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik, di antara 2 gambar itu dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus ditulis ucapan bersejarah dan juga fenomenal Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, di mana beliau alaihi salam berkata, "An-nasu sinfan." Manusia ada 2 golongan. Imma akhun laka fid din. Ada kalanya dia saudaramu seagamanya. Ada kalanya dia saudaramu dalam seagama. Wa imma nadhirun laka fil khalq. Dan ada kalanya dia sesamamu, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan poster ini disebar di seantero negeri Irak, khususnya di kota Najaf. Ketika saya melihat kunjungan ini, poster ini dipampang di mana-mana, yang menunjukkan pesan perdamaian yang diwakili oleh pemimpin tertinggi Katolik dunia, Paus Fransiskus, dan pemimpin tertinggi spiritual masyarakat Syiah Irak dan juga dunia, Ayatollah Ali As-Sistani. Nah, kita juga menemukan bahwa di Al-Quran ada sebuah ayat di mana di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bahwa memang masyarakat Nasrani adalah masyarakat yang dekat dengan kaum muslimin. Saya bacakan saja ayatnya, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka
tidak menyombongkan diri. Ini tercatat dalam surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-82. Nah, setelah pengantar pendek tadi, saya ingin lebih awal bertanya kepada antum, bagaimana sampai terjadi kunjungan seperti ini, kunjungan yang sangat bersejarah. Bagaimana pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia, Paus, bertemu dengan pemimpin tertinggi spiritual masyarakat Syiah, yaitu As-Sayyid Ali As-Sistani. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pertama-tama sudah mengundang Pak Bakir ke acara Obras ini. Semoga acara ini terus bisa memberi manfaat buat semua pemirsa dan penggemarnya. Ilahi amin. Dan juga semoga semua panitia yang mengusahakan acara ini mendapat ridho dari Allah dan dicatat sebagai amal yang soleh. Ilahi amin. Yang kita sedang diskusikan kali ini adalah sebetulnya kunjungan yang sangat historis ya, bersejarah sekali. Karena sependek pengetahuan saya bahwa Paus Fransiskus ini atau Pope Francis ya, ini adalah seorang sosok yang berbeda lah kira-kira dari paus-paus sebelumnya, dengan berbagai kebiasaan baru yang dia coba bangun dalam tradisi kepaulusan atau kepausan. Di antaranya karena beliau ini termasuk sebagaimana yang bisa kita saksikan dalam dokumenter yang mencatat sejarah beliau, termasuk Pop atau Paus yang latar belakangnya itu lebih banyak di lapangan, terutama bekerja untuk orang miskin di Amerika Latin. Dan dia sendiri juga berasal dari kalangan yang tidak berharta dan tidak memiliki katakanlah lingkungan yang sehat atau lingkungan yang makmur gitu. Itu satu. Kedua juga dia bisa dikatakan satu-satunya yang berasal dari Amerika Latin. Setelah tradisi Paus rata-rata berasal dari Jerman atau Eropa pada umumnya. Jadi ini juga suatu pembaharuan yang dihadirkan oleh sang Paus yang satu ini. Juga sependek pengetahuan saya, itu Paus itu kalau berkunjung ke tempat siapapun tidak ke rumah orang. Ini juga sebuah pesan sebetulnya. Berkunjung bertemu dengan Syekh Al-Azhar, ulama Islam, tokoh-tokoh agama lain, umumnya di forum yang formal, tidak berkunjung ke rumah seperti itu. Jadi ini juga bisa dianggap sebagai sebuah manifestasi dari kerendahan hati di satu sisi, di sisi lain juga kehormatan dan kemuliaan sahibul bait yang tuan rumahnya. Karena tidak gampang tokoh besar mau mengunjungi rumah orang, kecuali memang ada signifikansi khusus. Mungkin barangkali orang terlewat tentang masalah ini. Berikutnya kita bisa lihat bahwa seorang Ayatullah Sistani ini, kalau dalam pandangan kita yang akrab dengan media sosial, era di mana semua orang mau tampil, mau menunjukkan eksistensi, jati diri, identitas dan lain sebagainya, Ayatullah Sistani ini termasuk paradoks. Di era medsos kita tidak pernah lihat dia selfie, tidak pernah lihat ceramahnya, tidak tahu juga sebagian besar orang tentang karyanya. Juga tidak pernah terlihat berkumpul bersama massa, menunjukkan bahwa dia ini punya umat. Tapi umat begitu mencintainya, begitu menghormatinya, dan begitu patuh kepadanya. Lantas kita bertanya, dari tradisi apa orang bisa jadi seperti ini? Ini yang tidak ada ketidakwajaran dalam sebuah karir. Kalau kita lihat orang dari mulai muda tampil di mimbar, tampil ceramah, kumpul sama orang, wajar dia menjadi populer, dihormati, hadir acara dan lain sebagainya. Ayatullah Sistani tidak memiliki sejarah seperti itu, atau katakan rekam jejak seperti itu. Ya, orang tinggal, kita tahu, di Najaf sepanjang karirnya sampai beliau sekarang usia 90 tahun dihabiskan dengan mengajar.
mengajar ilmu-ilmu agama yang mungkin juga sebagiannya sangat teknis untuk bisa diserap oleh awam. Lantas apa sir atau apa rahasia di balik karisma yang beliau miliki, kemudian kedudukan dan penghormatan masyarakat terhadap beliau? Ini jelas bukan karir politik. Ini yang pertama harus kita catat. Dan sebetulnya kita kalau mau menjelajah lebih jauh, kita bisa menemukan bahwa ini loh contoh ulama yang sebenarnya. Ulama itu bukan orang yang pamer diri, naudzubillah, atau suka mencari tempat panggung dan lain sebagainya. Ulama itu orang yang membina diri, membina akhlak, membangun keilmuan, memperkuat pemahaman, ketajaman berpikir, menggali hikmah dan kebijaksanaan, kearifan, lalu mendidik murid. Dan inilah yang telah beliau lakukan selama 90 tahun ini. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata orang di sekitarnya tahu kedudukan, paham makom orang ini tanpa harus disuruh, tanpa harus dia berhubungan langsung dengan publik. Orang-orang di sekitarnya yang merupakan juga ulama-ulama, anak didik dia, bilang ya ini yang paling layak untuk dijadikan sebagai marja, panutan, rujukan, tokoh, dan ulama. Saya kira sisi ini menarik untuk kita sampaikan atau ungkapkan di tengah-tengah sebagian besar orang ini kan kalau di era medsos ini kalau tidak tampil rasanya aib. Wah, antum harus tampil, antum harus menunjukkan mana ceramahnya, mana karyanya dan lain sebagainya. Tapi Ayatullah Sistani berangkat dari tradisi yang berbeda. Beliau termasuk orang yang dengan pemahaman beliau yang dalam tentang sejarah Ahlul Bait alaihissalam, sejarah imam-imam Ahlul Bait, paham betul untuk mendapatkan kehormatan masyarakat yang umumnya punya fitrah insaniyah yang sama, nanti harus punya satu rekam jejak yang berbeda dari sekedar carmuk atau apa cari panggung gitu ya. Caper juga bisa. Caper ya. Dan itulah yang beliau lakukan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga meskipun beliau hidup sangat sederhana, tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, bahkan sewaan, di sebuah lorong kecil di kota yang tidak terdengar hiruk pikuknya, yaitu kota Najaf. Dan dalam suasana pandemi, didatangi oleh pucuk pimpinan masyarakat Katolik yang jumlahnya juga sekian miliar orang. Ini kan artinya inilah penghormatan. Dan kalau kita mau bangun pemahaman dari sini, sering orang merasa, Ustaz Abdillah, bahwa kehormatan datang dari kekayaan. Kali ini Ayatullah Sistani membuktikan bahwa kehormatan yang sebenarnya dan sejati datang dari kezuhudan dan kebersahajaan, datang dari kehidupan yang sederhana. Justru itulah yang mendatangkan kehormatan. Karena seorang paus tinggal, kita tahu Vatikan adalah sebuah tempat di mana paus berada. Anda kalau lihat, bisa lihat di YouTube, kemegahan dan keindahan arsitektural dari bangunan Vatikan, ya, Basilika itu, Anda akan takjub. Seorang yang tinggal di situ mau mendatangi, bahkan berjalan kaki memasuki lorong dan tidak bisa naik mobil, sampai menemui seorang yang bernama Sayyid Ali Sistani, salah satu dari dzurriyyah Rasulullah. Ini adalah hujjah, dalil, bukti buat siapa saja. Nih, kalau Anda hidup bersahaja, zuhud, mengikuti prinsip-prinsip akhlak yang benar, kehormatan dari yang paling terhormat pun akan datang kepada Anda pada saat yang tepat dan dengan cara yang paling indah. Saya kira itu. Subhanallah. Saya yang asalnya pembahasan kita ini kayaknya arahnya pada masalah yang bersifat katakanlah berkaitan dengan politik, sosial, dan kehidupan beragama bagi masyarakat dunia, tapi antum masuk dari sisi yang sangat emosional, sehingga di awal-awal antum sudah membuat kita terharu ini, Ustadz. Tapi benar apa yang antum sampaikan. Tiba-tiba saya teringat dengan ayat innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan
menjadikan bagi mereka itu kecintaan dari hati banyak manusia. Iya. Dan boleh jadi ini adalah salah satu bukti bagaimana seorang paus dengan segala kemegahan dan kedudukan yang dia miliki, seperti yang antum ceritakan, mau mendatangi sebuah rumah sederhana, melewati lorong-lorong sempit di sebuah kota kecil, rumahnya sewaan lagi, dan bahkan beliau dengan usia tuanya harus berjalan kaki. Dan kita tahu paus memang karena tua, kita lihat agak sedikit susah berjalan. Tapi dia jalani lorong itu sampai akhirnya bertemu dengan Ayatullah Sayyid Ali Sistani. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, saya akan lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Mengapa Sayyid Ali Sistani dan mengapa paus sampai meluangkan waktunya dan kesungguhannya untuk bertemu dengan figur ini? Apa alasan dibalik ini? Apa sebabnya kira-kira, Ustaz? Saya kira pertama, kalau kita lihat dari pesan-pesan yang disampaikan paus sendiri sebagai misi perjalanan dia, ini kan perjalanan keagamaan. Dia menyebutnya sebagai pilgrimage of faith, ya. Jadi sebuah perjalanan keimanan. Tentu di satu sisi bagi Katolik dan bagi tradisi Kristiani secara umum, Irak punya status biblikal, status keinjilan, status yang bukan hanya historis, status sakral yang luar biasa bagi kekristenan secara umum, Kristendom. Karena di Irak lahir nabi yang paling utama, yaitu Ibrahim, di kota yang kemudian paus juga berziarah ke sana, berkunjung ke sana. Ya. Yang di situ kita tahu bahwa dari Nabi Ibrahim inilah ajaran tauhid atau monoteisme disampaikan ke seantero dunia hingga saat ini. Jadi bagi paus ini punya nilai bukan hanya historis, maaf, sakral, punya nilai keagamaan. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, sebagaimana juga yang disampaikan oleh paus dalam pesannya bahwa populasi umat Kristiani di Irak mengalami penurunan yang drastis akibat dari teror kelompok radikal ISIS yang berlangsung selama kurang lebih 1 dekade terakhir ini. Dan Paus Fransiskus ingin membesarkan hati umat Kristiani di sana. Dan juga ingin mengatakan bahwa Irak atau umat Kristiani Irak tidak dilupakan dan tidak ditinggalkan, karena mereka punya kedudukan yang berbeda tentunya dengan umat Kristiani dimanapun pada umumnya. Juga karena disinilah Mahd Ibrahimi, ya, Adyan al-Ibrahimiyah atau agama-agama Ibrahimik, ya, jadi ini adalah tempat kelahiran dari agama-agama Ibrahim. Lalu yang tidak juga kalah pentingnya dari semua itu, bahwa sepanjang pengetahuan pastinya paus dan orang-orang sekitarnya, bahwa Ayatullah Sistani punya peran sangat besar untuk menjaga minoritas Kristiani yang ada di Irak. Kalau kita lihat poster-poster yang dipampang di sepanjang Irak selama kunjungan paus, kan ada kata-kata yang dikutip dari Ayatullah Sistani, antum juz'un minna wa nahnu juz'un minkum. Kalian, artinya umat Kristiani, adalah bagian dari kita dan kita bagian dari kalian. Ini kan ada sebuah pesan yang sangat penuh dengan persaudaraan, penuh solidaritas terhadap seluruh umat Kristiani dan juga umat beragama pada umumnya. Sehingga paus juga melihat ini, tokoh ulama ini tentu punya peran yang luar biasa menjaga minoritas. Dan ketika beliau berkunjung, kemudian beliau menemukan bahwa memang sosok yang dikunjungi ini sosok yang luar biasa. Misalnya ketika saya bacakan sedikit silakan, Ustaz. Dari ungkapan ini, tetap meskipun yang kita bahas ini serius, tetap acaranya obras, ya, obrolan betul. Rasional tapi santai. Santai, betul. Nah, ini yang menarik adalah bahwa paus sendiri menyatakan dalam, ini saya kutip dari Vatikan News, ya, dari website resmi Vatikan yang melaporkan kunjungan paus ke Irak.
dalam petikan pesan itu, Paus Fransiskus mengatakan, saya merasa kewajiban dalam ziarah spiritual kali ini untuk menemui seorang tokoh besar. Jadi pertama disebut sebagai tokoh besar, seorang arif, disebut sebagai seorang arif, artinya orang yang mengenal Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan. Dan dari mendengar pembicaraannya, dari dengar pembicaranya, Anda bisa merasakan bahwa dia adalah rajulullah, Subhanallah. orang yang dekat dengan Allah. Dan ini bukan main kan, pengakuan dari seorang paus terhadap seorang pemimpin masyarakat Islam, ya. Walaupun secara khusus dalam madhab Syiah ya. Madhab Syiah. Yang sebenarnya kita juga perlu bicara bahwa madhab ini telah mengalami penganiayaan, mengalami penghinaan, mengalami pelecehan, dan mengalami isolasi yang panjang. Betapapun itu tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada sosok-sosok yang mutiara-mutiara dan cahaya-cahaya yang seperti ini, sehingga ya tetap akan terlihat, yang namanya cahaya tidak bisa ditutupi terus. Lalu, jadi Paus mengatakan bahwa dengan mendengar pembicaraannya saja Anda bisa merasakan bahwa dia orang arif, orang bijak, orang besar, dekat dengan Allah dan lain sebagainya. Subhanallah. Dia, kata Paus, dia memang sosok yang penuh kebijaksanaan, kehati-hatian. Dia bilang kepada saya, jadi Paus mengutip omongannya Said Sistani, dia bilang kepada saya bahwa dia sudah 10 tahun tidak menerima tamu yang datang untuk tujuan-tujuan politik atau tujuan-tujuan kebudayaan, dan hanya menerima mereka yang datang urusan agama. Jadi selama 10 tahun Said Sistani hanya berhubungan dengan orang-orang yang mungkin urusannya cuma agama, apakah entah itu mungkin fatwa dalam bentuk pertanyaan agama atau dalam bentuk urusan agama lain, tapi hanya urusan agama. Tidak ada urusan politik, tidak ada urusan kebudayaan. Lalu Paus menyebutkan bahwa Ayatullah Sistani adalah orang yang sangat santun, sangat menghormati tamunya, dan saya merasa terhormat dan bangga. Dia tidak pernah beranjak dari duduknya saat menerima tamu, tapi saat saya datang, dia sampai 2 kali berdiri untuk menyambut saya. Dia sangat bersahaja, bersahaja dan penuh hikmah. Pertemuan itu melegakan jiwa saya seperti sebuah cahaya. Jadi dia menganggap bahwa pertemuan dengan Said Sistani ini melegakan hatinya, yufid, berharga, berguna bagi jiwanya, karena ini adalah sebuah cahaya. Saya kira ini pengakuan yang luar biasa, yang bukan sekedar basa-basi, karena seorang paus pasti kita tahu ya, dalam kedudukan di Katolik, paus itu rasul. Jadi dia disebut sebagai apostolic successor atau penerus kerasulan, artinya ya rasul. Kedudukannya bukan sebagai imam, tapi dia adalah kerasulan. Karena kan dia menyambung langsung kepada Yesus gitu ya. Nah, ini kan artinya omongan yang tidak keluar sembarangan, bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, datang dari seorang rasul dalam tradisi Katolik gitu. Saya kira umat Katolik di seluruh dunia harus mengingat pesan ini gitu. Ini yang kita lihat, sosok seperti Ayatullah Sistani diberikan penghormatan seperti ini, apresiasi seperti itu, dan diberi atribut-atribut yang hanya disandang oleh santo-santo dalam tradisi Kristiani dan lain sebagainya. Artinya ya, kedudukannya sudah seperti santo-santo yang ada dalam tradisi Kristiani. Saya kira ini yang sangat luar biasa. Ya. Luar biasa, Ustadz. Paparan antum, penjelasan antum, bahkan kutipan antum dari apa yang dirasakan oleh sang paus pasca pertemuannya dengan Ayatullah Sistani adalah kalimat-kalimat yang setiap baitnya itu bisa dikatakan menggetarkan jiwa. Betul, ya. Luar biasa, bahkan di poin cahaya tadi. Itu. Saya seperti mendapatkan cahaya. Yeah. Cahaya dari seorang ayatullah, yeah, dan yang mengatakan mendapatkan cahaya adalah seorang paus. Yeah. Ini juga sebuah pernyataan yang sangat jujur dan tulus. Betul. Dan butuh keberanian seorang paus untuk yeah, mengeluarkan statement yang seperti ini. Betul. Makanya saya kira tadi kan kita mengawali dengan memuji sosok paus ini. Kita tahu bahwa paus ini paus yang mau mengubah tradisi Katolik ya. Jadi beliau memang kan
kita lihatlah di internet, zaman ini mudah sekali untuk melihat itu semua. Misalnya beliau mencium tangan orang miskin, beliau mencium orang, menghormati, mencuci kaki. Pernah kejadian kan sekali waktu ada pengungsi dari Suriah yang datang ke Vatikan, kemudian beliau cuci kakinya. Jadi menghormati orang-orang yang katakanlah yang terdampar, terpinggirkan, termarginalisasi. Yang itu semua ketika beliau menyaksikan sosok seperti Ayatullah Sistani, seolah-olah beliau Paus ini ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya yang luar biasa, bukan sekedar apresiasi, tapi rasa terima kasih bahwa Anda telah menjaga minoritas yang diharu biru dan digempur dan dijarah dan disiksa dan dibantai oleh orang-orang yang mengaku membawa nama agama Islam. Ini bukan perbuatan yang mudah. Jadi Anda di satu sisi mau menjaga orang yang berbeda agama dengan Anda, menghadapi kelompok yang mengatasnamakan agama Anda. Ini luar biasa. Jadi Paus tahu persis ini bukan hal yang mudah bagi seorang tokoh agama. Tokoh agama mungkin berpikir, oh mendingan golongan kita aja yang kita jaga, golongan lain biarin aja. Nanti kan ujungnya memang bukan bagian dari kita. Nah, di sini saya kira banyak yang pesan yang luar biasa yang ingin disampaikan oleh Paus dengan kalimat-kalimat itu. Apalagi itu tadi masalah cahaya. Karena kan kita tahu bahwa agama-agama Ibrahimi kan memang datangnya dari timur. Jadi kalau cahaya itu adanya di timur ya wajar, dan itu bukan sesuatu yang historis, tapi itu historis. Cahaya ini berasal dari timur, berasal persisnya dari Irak itu. Ya, Nabi Ibrahim datang dari Irak, hijrah ke Babilonia. Kan itu artinya memang, dari Babilonia hijrah ke yang disebut sekarang sebagai Jazirah Arab, semenanjung Arabia. Itu kan memang datangnya dari situ. Nah, jadi Paus ingin mengungkapkan itu dengan bahasa yang luar biasa. Saya kira itu tadi kalau bisa dituliskan kata-kata itu di acara kita, bisa orang meneliti dengan sendiri gitu, meneliti, lihat sendiri kalimat-kalimat yang disampaikan. Ya, nanti mudah-mudahan tim kita bisa sementara antum bacakan tadi, nanti tim kita insya Allah bisa melahirkannya dalam bentuk teks yang juga bisa dibaca. Nah, berikutnya Ustadz, kira-kira apa pengaruh bagi dunia secara umum dan secara khusus hubungan antara umat Kristiani dan umat Islam pasca kunjungan Paus ke Irak dan secara khusus pertemuannya dengan Ayatullah Ali As-Sistani? Saya kira ini akan menjadi yang disebut sebagai turning point, ya, titik balik. Bahwa selama ini, mohon maaf, ada sekelompok orang yang nyanyil atau usil, tapi vokalnya luar biasa kan. Sebenarnya kelompok yang mengatasnamakan Islam yang usil ini tadi sudah merusak Islam. Sehingga Islam di dunia barat, bahkan bukan hanya dunia barat, di kalangan non-muslim yang jumlahnya lebih besar, 7 miliar penduduk dunia kan 1,2 muslim, mereka agak jenuh atau mungkin bahkan jengkel atau mungkin bahkan jijik, muak melihat Islam. Pertemuan ini bisa menjadi titik balik untuk menghapus citra buruk itu dan membangun citra yang positif tentang siapa muslim, siapa orang yang selayaknya dan sejatinya menyandang gelar sebagai muslim dan yang berhak mengatasnamakan agama ini. Sehingga dunia ini, publik dunia yang jumlahnya 7 miliar atau muslim ataupun non-muslim, dan kebanyakan non-muslim, itu bisa melihat, ini loh sosoknya, ini loh contohnya, ini loh model seorang muslim. Jangan lihat yang tampil teriak-teriak nggak jelas dan merusak citra Islam dan merusak kemanusiaan dan tidak punya akhlak sama sekali. Tapi lihatlah sosok ini, pelajari siapa dia, kaji kehidupannya, kaji akhlaknya, teliti pikiran-pikirannya. Ini loh sosok yang bisa menggambarkan Islam dan merepresentasikan Islam. Saya kira ini turning point. Ini bisa menjadi titik balik. Jadi bukan hanya sesuatu yang terjadi sambil lalu. Nah, ini akan dicatat oleh
dunia, dan kita lihat publikasi tentang pertemuan ini kan luar biasa. Nah, saya kira perlu untuk umat Islam di seluruh dunia mengambil hikmah dari pertemuan ini. Untuk itu, siapa sih yang berhak merepresentasikan Islam dan menyandang gelar ulama Islam, tokoh Islam, rujukan Islam, yang tidak justru merusak dan menghancurkan citra Islam, melecehkan Islam. Nah, karena kebanyakan itu malah melecehkan Islam, merusak Islam, membuat jijik orang terhadap Islam. Tapi sosok yang seperti ini, orang yang penuh dengan ketawaduan, yang tadi disebut penghormatan terhadap yang lain, kebersahajaan, tapi juga di sisi lain penuh dengan kebijaksanaan, kearifan, dekat dengan Allah. Terdengar kalimat-kalimat hikmah dari mulutnya, dan bahkan disampaikan oleh Paus sendiri sebagai sebuah cahaya gitu, yang melegakan jiwanya ketika bertemu dengan sosok seperti ini. Saya kira ini yang juga tidak kalah pentingnya, dan datang dari sebuah tradisi. Tadi saya ingin sedikit kita, mungkin bisa juga kita bahas sedikit ini, datang dari tradisi mazhab yang sayangnya mendapatkan fitnah dari kanan kiri, dan pelecehan dari sana sini, bahkan dari saudara yang mengaku juga sebagai sesama muslim, penghinaan, fitnah yang bertubi-tubi, bahkan persekusi dan kriminalisasi di mana-mana terhadap para penganut madhab ini. Ini kan sudah, ini loh pengakuan dari Paus, mbok ya ente yang sesama muslim paham loh, kalau Paus saja yang tidak sama agamanya bisa menghormati sosok seperti ini yang merupakan representasi dari madhab ini, kenapa Anda tidak? Lah, Anda ini siapa? Anda masa segitunya gitu loh. Jangan sampai terlalu lah gitu. Kalau ngawur jangan kebangetan lah ya. Jangan kebangetan, kalau benci juga jangan keterlaluan. Secukupnya saja. Sehingga Anda bisa melihat dengan mata hati yang lebih jernih dan juga munsif, artinya objektif. Lihat jujur, ini orang memang membangun citra baik, positif terhadap Islam. Gitu. Kita tahu misalnya di tengah-tengah kita, di masyarakat Indonesia misalnya, sebagian ormas menjaga gereja-gereja dan lain sebagainya di Indonesia kan dalam rangka supaya menjaga citra Islam. Lah, ini alhamdulillah pucuk pimpinan dari gereja Katolik ini mendatangi dan memuji dan mengangkat status sang ulama ini menjadi seperti santo di kalangan tradisi Kristiani. Mbok ya tolonglah pelajari sedikit siapa tokoh ini, jangan diabaikan begitu saja. Betul. Gitu. Ya, tentu kalau kita lihat dari apa yang terjadi belakangan ini, termasuk agresi brutal dan pendudukan yang dilakukan oleh ISIS di beberapa kawasan di Irak, itu kan juga yang menjadi korbannya selain tentu masyarakat Islam ahli sunnah, juga masyarakat Islam Syiah, dan juga umat Kristiani. Ini kan memang fatwa si Ayatullah lah yang kemudian lewat fatwa ini kemudian pemuda-pemuda Syiah itu bangkit dalam sebuah gerak perlawanan yang kemudian berpredikat sebagai Al-Hasyad Asy-Sya'bi. Bahkan di situ juga ada dari kalangan Nasrani juga yang ikut dalam gerak perlawanan ini, dan memang mayoritas adalah pemuda-pemuda Syiah. Dan merekalah yang bertaruh nyawa dalam rangka membebaskan kawasan yang dihuni oleh mayoritas Sunni dan bahkan umat Kristiani. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang pernah dikatakan oleh Ayatullah Sistani ketika dia berbicara tentang ukhuwah, jadi ukhuwah yang dibicarakan oleh Ayatullah Sistani ini juga ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, juga ukhuwah islamiyah. Ketika sebagai contoh kepada kaum Kristen, beliau berkata seperti yang antum kutip tadi, kalian dari kami dan kami dari kalian. Kepada masyarakat ahlu sunnah, sang Ayatullah ini juga berkata, ahlu sunnah adalah bagian dari kami. Bahkan jangan katakan ahlu sunnah itu adalah saudara kita, balhum anfusuna, tapi mereka adalah diri kami, jiwa kami. Nah,
Inilah mungkin yang mendorong semua orang di Irak, baik yang Syiah, yang Sunni, yang Kristen maupun Yazidi, menjawab seruan jihad beliau untuk melawan agresor brutal ISIS ciptaan Amerika dan Zionis Israel. Komentar antum? Iya, setuju sekali bahwa fatwa al-mubarakah yang disebut sebagai fatwa yang diberkahi dari Said Ali Sistani ini menjadi awal dari gerakan pembebasan tanah Irak dan juga Suriah pada akhirnya dari kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh Islam yang bernama ISIS ini tadi. Yang berkah juga dari pengorbanan para pemuda Hasyad Sya'bi tadi atau unit mobilisasi sukarelawan yang kemudian mereka berkorban dengan nyawa, dengan harta dan dengan semua yang mereka miliki untuk mengusir teroris-teroris ini dari wilayah Irak. Lalu juga mereka tanpa pandang bulu, siapapun yang diteror mereka jaga, mereka lindungi tanpa pandang bulu. Kita bisa melihat kok itu semua di video-video bagaimana orang-orang Hasyad Sya'bi ini masuk ke kawasan yang dihuni oleh orang-orang Izidi, kemudian semuanya mereka, ibu-ibu, anak-anak teriak berterima kasih sampai mereka sujud-sujud, ada di YouTube dan lain sebagainya. Mereka sujud melihat anak-anak muda ini yang mau berkorban datang ke wilayah mereka, masuk area yang berbahaya. Dan kita tahu ISIS ini kan gerombolan yang buas, keji, kejam dan semualah berdarah dingin. Mereka ini anak-anak muda ini masuk ke situ membebaskan rumah demi rumah, mengevakuasi. Kemudian warga itu sampai sujud-sujud. Dan ini semua disaksikan oleh dunia. Semua orang yang munsif, yang jujur, yang punya hati pasti harus berterima kasih sama orang-orang ini. Harus. Apa sih hubungannya? Kalau mereka itu egois sedikit aja mereka akan bilang, udahlah kita jagain kawasan kita atau provinsi kita atau daerah kita aja lah, ngapain kita jauh-jauh ke sana. Dan ini bicara darah ya. Nah, bukan bicara jaga terus kemudian tidak ada apa-apa. Bukan, ini bicara nyawa, darah, pengorbanan. Dan fenomena ini, artinya kejadian-kejadian ini sebetulnya menunjukkan bahwa kemanusiaan itu masih ada. Ya. Dari orang yang mungkin putus asa, terus wah dunia sudah krisis, kemanusiaannya. Enggak kok. Ya krisis. Yang krisis mengalami krisis kemanusiaan, mengalami. Tapi ada juga yang jiwa kemanusiaannya masih hidup dan tumbuh dan berkembang. Dan itu ada dan bisa kita saksikan. Bukan orang cerita zaman dulu, depan mata. Kalau Anda tidak bisa melakukan semua itu, minimal Anda apresiasi. Minimal jangan ditutup-tutupi. Minimal itulah. Oh, Anda nggak bisa kok. Anda juga nggak sampai makom itu. Nggak sampai harus berkorban seperti itu. Hargai. Karena ikramu ahlil fadli fadlun. Menghormati orang yang punya keutamaan, ya keutamaan. Kalau Anda menghormati orang yang tidak utama, ya tidak utama. Jadi Anda menghormati orang yang memiliki keutamaan itu adalah keutamaan juga buat Anda. Hormati, hargai, apresiasi, berterima kasihlah. Itulah yang dicontohkan oleh Paus. Bahkan ada pernyataan man lam yashkuril makhluk lam yashkuril khaliq. Antum menjelaskan lebih jauh. Ya. Jadi ya itu, jadi siapa yang tidak berterima kasih kepada makhluk berarti dia tidak bisa berterima kasih kepada Allah, karena tidak ada bagaimana yang terlihat di depan mata yang harus Anda bisa sampaikan secara spontan aja Anda tidak bisa. Dan saya kira ini yang harus kita mau nggak mau. Nah, kebetulan kita dari minoritas itu, dari madhab itu, ya mungkin kita jangan sampai kita aja yang cerita, ya monggo yang lain-lain ceritakan ini. Ini kebetulan kita, kalau kita ngomongin tentang diri kita mungkin dianggap ini berbangga, ya. Tapi jangan ditutup-tutupi juga. Ini kan untuk kemanusiaan, ini kan cerita tentang sejarah manusia di bumi ini, sama-sama bisa diambil. Istilahnya tadi, akhun laka fid din au nadhirun laka fil insaniyah, ya fil khalq atau fil insaniyah, kan gitu. Dan saya kira ini yang harus kita, bukan menuntut lah. Saya kira ini sesuatu yang wajar kalau kita bilang, kalau ada kebaikan ya sampaikan. Kalau ada orang melakukan kemuliaan ya sebarkan. Nah, ini jangan ditutupi karena berbeda golongan. Nah, terus juga yang tidak kalah pentingnya, Irak ini, Ustaz Abdillah, kan mengalami apa yang disebut sebagai perang global. Digempur dari kanan kiri,
ada upaya skenario yang dirancang oleh manusia-manusia jahat dan elit global yang keji dan kejam untuk menghancurkan masyarakat Irak. Karena masyarakat Irak ini kan yang disebut sebagai beacon of religiosity. Ya, jadi dia adalah wadah keberagaman. Karena ada semua agama ada di situ. Dan kalau model Irak ini sukses, menjadi hinalah model lain yang ingin dikembangkan, misalnya oleh Arab Saudi, yang madhabnya begitu dan madhab lain nggak boleh berkembang. Madhab lain nggak boleh berkembang, apalagi agama lain. Kan Arab Saudi mau menampilkan Islam yang mudhad atau anti agama lain, plus juga anti aliran-aliran dalam agama yang sama. Satu model yang seperti itu ya, kita tidak mau dong Islam kita digiring model seperti itu. Nah, Irak di sisi lain bisa menjadi model di mana semua komunitas beragama hidup di sana, berkembang. Nah, mereka yang keji ini tadi, anti nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama, nggak mau ada masyarakat seperti ini, maka digempur dan diserang dan dikacaukan oleh berbagai skenario perang saudara. Namun sekarang kan berhasil keluar dari semua itu berkah bimbingan seorang yang tadi kita sudah sampaikan, yaitu Ayatullah Said Sistani. Bimbingan dia, arahan dia, masyarakat Irak berhasil mengusir virus ini dari tubuh Irak. Saya kira ini penting untuk diapresiasi dari manapun datangnya kita. Tapi kalau kita yang ngomong nanti dikira cek bangga, terlalu bangga sama diri. Tidak, kita mohon semua mengapresiasi ini gitu. Saya kira itu wajar kan. Betul. Dan kita di Indonesia juga kita bangga dengan sebagai misal masyarakat dari kalangan Nahdlatul Ulama dengan Ansor dan Bansernya yang juga kita lihat mereka siap juga berkorban dalam rangka menjaga saudara-saudara Kristiani mereka. Betul. Makanya saya kira kita menghormati, mengapresiasi, menjunjung pengorbanan mereka dari Nahdlatul Ulama baik Banser maupun Ansor, dan juga kita mengharap ini menjadi pelajaran kemanusiaan. Nah, dari manapun golongnya. Begitu juga ketika kita menyebutkan prestasi-prestasi golongan lain, bukan mengunggulkan golongan, tapi sharing nilai-nilai kemanusiaan. Mari kita bergerak di jalan yang sama dalam rangka menjaga kehidupan bersama yang penuh dengan toleransi dan kedamaian ini. Dan nilai kemanusiaan. Dan nilai kemanusiaan. Yaitu kita melindungi orang yang lemah, melindungi orang yang termarginalkan, tertindas, terancam dan lain sebagainya. Ya, kita sudah cukup panjang bicara, masih ada segudang pertanyaan, namun agak tidak adil kalau kemudian kita terkait dengan perlawanan yang dilakukan oleh Hasan Sya'bi yang akhirnya mampu mengusir ISIS yang telah menguasai sekitar sepertiga negara Irak pada saat itu, dan tentu juga dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Kita tidak adil kalau kemudian kita tidak menyinggung sedikit tentang dua tokoh yang sangat berperan dalam keberhasilan Hasan Sya'bi dalam mengusir dan memberangus ISIS di negeri Irak, yaitu dua sosok martir, yaitu Syahid Qasim Sulaimani dan Syahid Abu Mahdi Al-Muhandis. Tanggapan Antum, Ustaz? Sangat setuju, dan saya kira penghormatan terhadap syuhada itu bukan hanya perintah agama, tapi itu juga perintah kemanusiaan. Kita menghormati mereka yang gugur di jalan orang lain, jalan kemanusiaan, jalan nilai-nilai agung, itu kita sebetulnya sedang mengabadikan dan melestarikan kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita tidak menghargai syuhada yang gugur, berarti kita ini sendiri sedang membunuh kemanusiaan. Karena yang menjaga kemanusiaan dan kemanusiaan itu sendiri terjaga oleh darah orang-orang ini. Darah mereka yang menjaga kemanusiaan. Karena ada. Jadi jangan sampai berpikir tidak ada musuh-musuh kemanusiaan. Musuh-musuh kemanusiaan sepanjang sejarah ada, dan sekarang juga sedang aktif untuk membunuh kemanusiaan. Dan kita tidak bisa berdiam diri, tidak bisa. Nah, minimal seperti itu saya bilang. Kalau tidak bisa menjadi syahid dan tidak ada kesempatan menjadi syahid, dan memang bukan tugas kita menjadi syahid, minimal kita sebut dong. Yaitu tadi kita misalnya sebutkan ada tokoh seperti
Syahid Qasim Sulaimani yang semua orang Irak ngakui bahwa berkat beliau semua kemenangan ini. Dan dari semua kalangan, Sunni, Kristen, dari Yazidi, semua kalangan, bahkan ya. dari kalangan Syiah sendiri juga. Nah, juga seperti Syahid Abu Mahdi Al-Muhandis yang juga semua kalangan menghormatinya. Untuk kita sebut minimal itu tanggung jawab kemanusiaan, bukan tanggung jawab mazhab. Nah, makanya kemarin itu sempat ada juga meme yang mengangkat potongan tangan dari Syahid Qasim Sulaimani dan menyatakan apakah Paus paham tangan inilah yang menyelamatkan minoritas Kristiani di. Saya kira itu sentuhan-sentuhan yang layak untuk kita. Saya kira, tapi kalau bertanya ke saya, apakah Paus paham? Saya kira paham. Ya. Bahwa dia tidak mengungkapkan itu dan ada sensitivitas persoalan itu lain lagi. Tapi kalau kita lihat sosok seperti Paus, dia paham itu. Paham. Ya. Paham dan secara insinuatif sebetulnya dia sudah mengarah kepada pesan itu. Buktinya dia mendatangi orang yang menelurkan fatwa itu kan. Dan itu tidak bisa ditolak. Apalagi kita tahu bahwa Syed Sistani seperti menyatakan bahwa ini kunjungan keagamaan ya, bukan kunjungan politik ya. Nah, oleh sebab itu ketika kunjungan keagamaan berarti paham fatwa Syed Sistani itu fatwa keagamaan, bukan fatwa politik. Kalau fatwa politik ya diputar-putar dulu, biar ada nilai politiknya. Ini buktinya Syed Sistani berfatwa dan bergerak semua dengan dana-dana yang dikumpulkan oleh Syed Sistani. Dan tentu ketika fatwa itu keagamaan, tentu berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Nilai-nilai kemanusiaan. Satu lagi yang sedikit. Tadi Antum bicara soal kutipan dari Imam Ali yang seringkali mungkin orang itu kurang informasi. Ya. Bukan mau bilang kurang informasi, mungkin kurang atau mungkin ada informasi yang bisa saya sampaikan, share lah. Bahwa dalam Al-Quran kata din itu nggak sama seperti yang kita sering omongkan agama. Din itu di dalam Al-Quran itu lebih luas daripada satu agama. Din itu adalah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang umum, berlaku bagi semua. Bahkan di dalam Al-Quran din termasuk apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dianggap sebagai berislam. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Lah, fis samawati wal ard kan fis samawat bukan manusia kan? Berarti makhluk-makhluk semua aslam. Berarti mereka semua punya din, punya sebuah sistem, yaitu kepatuhan hamba kepada penciptanya. Itu din. Dan itu mencakup semua agama. Islam itu sendirilah dalam Al-Quran itu juga bukan hanya untuk makhluk manusia atau jin, enggak. Semua bisa berislam gitu. Saya kira ini nanti mungkin ada temanya lain, tapi jangan direduksi lah. Ini wong dari Allah Subhanahu wa taala mau direduksi jadi partai kecil ya enggak bisa kan gitu. Nah, mungkin ini sudah kita harus arahkan pada closing statement ya Ustaz. Namun saya masih ingin membidik satu poin yang juga diangkat oleh Syed Ali Sistani dalam percakapannya dengan Paus, yaitu masalah Palestina yang sekarang ini memang berada dalam jajahan Zionis Israel ya. Nah, terkait dengan Syahid tadi, Syahid Qasim Sulaimani itu pemimpin perlawanan di Palestina. Itu ketika Syahid Sulaimani gugur, Qasim Sulaimani gugur, dia sampai datang ke Republik Islam Iran dan dalam mimbar Jumat dia katakan bahwa Syahid Qasim Sulaimani adalah Syahidul Quds, Syahidul Quds, Syahidul Quds. Padahal dia adalah seorang pemimpin yang dari madhab Ahlus Sunnah tentunya. Ini juga menunjukkan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Syahid Qasim Sulaimani adalah tidak semata-mata terikat dengan madhab tertentu atau bahkan agama tertentu. Ada pengakuan dari sosok seperti Paus Franciskius, ya, walaupun secara tidak langsung tadi, tapi dengan mendatangi Sohibul Fatwa yaitu Syed Ali Sistani, dan yang menjalankan adalah Syahid Qasim Sulaimani. Ini sudah jelas bahwa dukungan itu ada, tapi ini datang dari salah seorang tokoh pejuang dari kelompok perlawanan Palestina yang tegas-tegas mengatakan bahwa Ismail Haniyah mengatakan bahwa dia adalah Syahidul Quds, Syahidul Quds, Syahidul Quds, sampai 3 kali beliau perlu menekankan ini. Saya kira kalau orang tadi itu kembali orang mau jujur, sudahlah. Ini fakta-fakta
wadhihun kawuduhis syams. Ini fakta jelas dan terang benderang seterang benderangnya matahari. Siapapun mau nutup-nutupi, ya seperti awan, ujung-ujungnya tetap akan terbuka juga. Pada akhirnya kita akan sampai kepada cahaya matahari itu. Nah, sebagian orang yang karena kebencian yang berlebihan akan berusaha untuk tutupi itu, tapi sejarah ini kan lebih dikdaya dari umur manusia yang pendek-pendek ini. Sejarah ini kan panjang. Nah, saya kira apresiasi dari Ismail Haniyah itu dia ingin istilahnya melompat langsung aja lah kepada kereta sejarah. Jadi supaya dia tercatat bahwa dia bagian dari orang-orang yang jujur. Langsung aja lah dia kita akui. Karena pada akhirnya akan diakui juga. Siapapun yang dalam sejarah itu seolah-olah dibenamkan oleh para penguasa. Penguasanya nggak disebut lagi dari dalam sejarah, tapi pahlawannya ini ikut kereta keabadian. Abadi. Kereta keabadian, saya kira begitu. Persis seperti Al-Imam Al-Husain Sayyidus Syuhada. Iya. Meskipun di padang Karbala terbantai, kepalanya terpisah dari tubuhnya, tubuhnya diinjak-injak oleh puluhan kaki kuda remuk dan lain sebagainya, dan ketika itu Yazid seakan memperoleh kemenangan, kejayaan, tapi waktu membuktikan bahwa sekarang semua orang menyebut harum nama Sayyidus Syuhada. Dan tidak ada orang nyebut Yazid. Dan ada orang nyebut Yazid. Bahkan tidak ada orang yang berziarah ke Yazid. Dan kita bisa gini dah, kita kalau mau ironi, baca ironi sejarah ya, Yazid yang begitu katanya ahalla wastahalla wa qala ya Yazid la tushil kan gitu kan, sampai orang-orang tuanya, kakek-kakeknya begitu mengagung-agungkan. Pada akhirnya kalau kita bicara ironi sejarah, sekarang ini siapa sih yang berani tampil di YouTube atau dimanapun memuji Yazid? Siapa? Foto mana? Foto kalau ada ya dia bunuh diri. Ya. Memuji saja tidak berani. Kalau ada ya sedang bunuh diri. Tapi di sisi lain yang memuji Imam Husain. Nah, dan begitu juga dengan imam-imam yang lain. Jadi kita kalau mau bicara tentang tradisi Ahlul Bait, ini kan bicara tradisi Ahlul Bait. Di zaman misalnya Imam Musa Al-Kadhim, orang ini imam yang dipenjara oleh kekuasaan dalam rangka untuk diredupkan popularitasnya, diredupkan cahayanya, direduksi posisinya sedemikian rupa sehingga nggak punya pengaruh. Ternyata nggak bisa juga. Di penjara pun itu penguasa harus membunuhnya. Kenapa? Karena dia pikir nyawanya ini, selama dia bernapas meskipun di penjara, pengaruhnya tetap ada, tetap menyebarkan aroma sedap dan wangi. Dan semua manusia dan jiwa manusia yang jujur tetap berkiblat atau mengarah kepada dia. Magnet bagi kemanusiaan. Maka dibunuh. Nah, setelah dibunuh, siapa sih yang ingat sama para penguasa dibandingkan dengan Imam Musa Al-Kadhim? Siapa yang menziarahi mereka? Fadhalu. Ya, jadi saya kira ini sejarah. Nah, makanya jadi kunjungan Paus itu menunjukkan bahwa Paus orang yang jujur, dia mau memberikan penghargaan kepada Ahlul Fadl, dan itu adalah keutamaan bagi dia. Dan juga pada Syahid Qasim Sulaimani, Syahid Al-Muhandis, Abu Mahdi Al-Muhandis, yang ini semua kalau kita lakukan penghargaan pada mereka, kita ikut dalam kereta keabadian. Oke. Ya. Sebagai penutup Ustadz, kalau nanti di akhir ada yang hendak antum tambahkan, antum masih punya kesempatan, tapi izinkan saya untuk bacakan pernyataan atau pesan video dari Paus Fransiskus, ya, pendek saja sebelum beliau melawat Irak. Salam atas kalian, wahai saudara dan saudari di Irak. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan berada di tengah kalian. Saya berhasrat untuk mengunjungi kalian dan negeri kalian. Kalian semua adalah saudara. Saya ingin kita berdoa bersama-sama. Kami ingin berdoa serta bergerak bersama kalian dan saudara-saudari dari agama-agama lain di bawah panji ayah kita Ibrahim yang menghimpun orang-orang Muslim, Kristen, dan Yahudi dalam satu keluarga. Sungguh pesan perdamaian yang luar biasa dari seorang Paus Fransiskus. Sebagai closing statement, silakan. Sedikit closing statement. Alhamdulillah kita yang hidup di zaman ini, kita menyaksikan seorang ulama, satu lagi bintang dari bintang-bintang mazhab Ahlul Bait, yang bahkan di era medsos yang penuh pengungkapan diri dan ekspresi diri dan atletisme sosial media seperti sekarang,
kita menemukan sosok yang sama sekali kita tidak bisa lihat dia sebagai orang yang mau pamer. Bahkan lebih jauh daripada itu, sama sekali tidak suka difoto. Jadi sedikit catatan ini, sedikit catatan. Ya, jadi menurut orang-orang Said Sistani di maktabnya dia, di kantor dia itu, ketika Paus datang itu, dia melarang fotografer dari orangnya dia untuk memfoto. Dia bilang sudah cukup, sudah ada yang foto. Kenapa ente harus foto sampai banyak-banyak? Sudah ada ini rombongan yang memfoto, sudah ada rombongan yang memvideo. Jadi dia mengusir lah kira-kira orang-orang yang mau mendokumentasikan pertemuan itu dari kantor dia. Karena dia bilang buat apa? Sudah ada kok. Nah, jadi orang yang sangat irit, hemat tampil, hemat bicara, hemat pamer. Tapi inilah madrasah Ahlul Bait. Jadi yang bahkan kita pun ketika mendengar, ketika kan lewat pemberitaan kita tahu kan ini sedang berkunjung ke rumah Said Al-Sistani, dan beberapa saat setelah itu kita kepo untuk mencari mana beritanya, dan memang sangat sulit untuk kita dapatkan foto pertemuan atau bahkan video pertemuan antara, kecuali yang dari Vatikan kan gitu, dari rombongannya Paus, karena dia ternyata beliau melarang itu. Nah, intinya yang ingin kita sampaikan, bintang dari bintang-bintang Ahlul Bait ini adalah hujah buat kita yang mengaku sebagai pengikut Ahlul Bait. Gini loh caranya jadi pengikut Ahlul Bait. Ini loh cara. Jadi jangan pakai cara-cara yang bukan ciri-ciri dari pengikut Ahlul Bait, apapun itu. Pikirkan sendiri. Ini karena kita ini kan hidup di era ini, kita lihat Imam Khomeini, oh tampil ini. Oke, ada yang begitu. Dan itu taklifnya. Ada yang seperti Imam Ali Khamenei. Tapi ada juga yang seperti ini. Ya. Jadi Anda ini kekayaan madrasah Ahlul Bait. Dan jangan Anda reduksi. Kalau enggak begini berarti bukan ulama. Ini bukan. Tunggu dulu. Ada Imam Hasan, ada Imam Husain. Imam Hasan berdamai dengan Muawiyah. Ada hujahnya. Dan dia maksum. Enggak boleh Anda bilang bahwa dia kurang imamnya dibandingkan Imam Husain. Kalau Anda punya pikiran gitu berarti Anda sudah mengurangi derajat ismahnya. Dan itu berarti ada cacat dalam diri Anda. Nah, ini madrasah telah melahirkan keragaman yang luar biasa. Setiap orang dengan perannya sendiri, dengan caranya sendiri, dan semuanya punya dalil dan hujah yang kemudian punya taklifnya sendiri-sendiri. Gitu saya kira untuk mengakhiri. Ya. Naam, terima kasih. Alhamdulillah, pemirsa Al-Ghurba TV, kita telah mendengar paparan dan keterangan yang luar biasa dari tamu kita kali ini, Al-Ustadz As-Sayyid Habib Musa Kazim Al-Habsyi. Dan sebagai pesan terakhir, kita adalah kelompok umat manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bebas. Kita diberi akal pikiran, kita bebas memilih, kita bebas mencari, kita bebas meyakini. Dan ketika Allah membebaskan umat manusia untuk berpikir, mencari dan meyakini, maka kita sebagai hamba saatnya kita menghormati hasil capaian pemikiran dan kajian setiap orang. Mari kita hidup saling menghargai, saling bertoleransi, sehingga tercipta kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Mari kita masing-masing dengan kebenaran yang kita yakini, mari kita berlomba untuk berbagi kebaikan, untuk berbagi manfaat, untuk tolong menolong, bantu membantu. Bukankah pesan Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-Quran melarang untuk kita bekerja sama dalam menciptakan kerusakan dan permusuhan. Mudah-mudahan obras kita kali ini memberikan manfaat, memberikan inspirasi, dan saya akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.